Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu di kelas 7. Sudah kelas 7, sebaiknya rasa ingin belajarnya semakin meningkat dan tidak boleh malas-malas. Anak-anak Ibu, hari ini kita sudah mulai aktif belajar ya. Namun kita masih menggunakan sistem daring. Tapi walaupun kita melakukan dengan sistem daring, Ibu harap rasa semangatnya tetap sama ketika kita belajar secara langsung. Dan jangan lupa kita doakan semoga COVID-19 ini segera pergi dari bumi kita. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa kita lakukan di rumah masing-masing ya anak-anak Ibu. Berdoa. Oke anak-anak Ibu, sekarang kita masukin pertemuan kita yang ke-1, yaitu tentang himpunan. Nah, apa itu himpunan? Nah, bagi anak-anak Ibu yang tahu apa itu himpunan atau bisa mengasih jawaban, kirim saja ke grup WA kita, akan kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Kumpulan atau kelompok benda objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu kasih contoh. Kumpulan objek yang merupakan himpunan adalah himpunan bilangan genap sampai 10. Kenapa himpunan bilangan genap sampai 10 dikatakan dengan himpunan? Karena jelas ya, ada anggotanya dari mulai 2, 4, 6, 8, 10 Bu, 10-nya tidak ditulis nak, karena sampai 10 saja. Lalu himpunan sayuran berwarna hijau. Nah, himpunan sayuran berwarna hijau itu ada bayam, ada kangkung, ada sawi, brokoli, dan lain sebagainya. Lalu himpunan 5 hewan mamalia. Hewan mamalia sudah jelas ya, yang menyusui dan juga melahirkan. Maka kerbau termasuk hewan mamalia. Lalu kucing juga termasuk hewan mamalia dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada contoh himpunan. Biar anak-anak Ibu lebih terbuka lagi pikirannya, coba Ibu tayangkan 2 gambar A dan B. Gambar yang pertama di situ ada tentang pelangi dan juga ada gambar hewan. Nah, pelangi dikatakan himpunan karena pelangi memiliki anggota. Anggotanya apa-apa aja? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan masih banyak lagi ya warna-warna di pelangi. Lalu yang gambar B juga termasuk himpunan karena ada ayam, penguin, burung, dan juga bebek. Dikatakan himpunan karena mereka mempunyai anggota. Anggota himpunan hewan berkaki 2, atau bisa kita buat 4 hewan berkaki 2. Nah, di luar angkasa nih, di luar angkasa ternyata ada himpunan. Himpunan itu objek, kumpulan objek yang terdefinisi. Nah, ini dia. Di luar angkasa ada bumi, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga benda-benda di swalayan. Anak-anak Ibu pasti pernah ke Indomaret atau ke Alfamart. Nah, di dalamnya pasti anak-anak Ibu pernah melihat sekumpulan susu, merek-merek susu, merek jajan, merek Indomie. Nah, itu juga termasuk himpunan. Nah, selanjutnya kalau tadi anak-anak Ibu sudah mengenal himpunan, Ibu mau memberitahu dulu penyajian himpunan. Jadi supaya lebih enak lagi kita membedakan himpunan atau bukan himpunan, ada penyajiannya, ada 3. Nah, coba pernahkah kalian diminta orang tua untuk menyajikan makanan untuk keluarga? Anak-anak Ibu pasti pernah ya disuruh menyajikan makanan untuk dimakan bersama-sama. Lalu jika pernah, hal apa saja yang anak-anak Ibu perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Pasti makanannya. Nah, langsung saja nih, ada 3 cara dalam penyajiannya. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, di sini semua anak-anak Ibu bisa baca
Lalu contohnya ada A sama dengan 3,5,7, B 2,3,5,7, C sama dengan huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Nah, lalu selanjutnya ada dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi, jika suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya, perhatikan himpunan pada contoh berikut. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Lalu yang kedua, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka itulah dia dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, next. Selanjutnya, menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi. Apa sih, Bu? Gunakan notasi itu? Ini dia. Himpunan yang dinyatakan dengan cara ini tidak disebutkan anggotanya, hanya disebutkan syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek agar dapat menjadi anggota himpunan yang bersangkutan. Nah, contohnya, misalkan diketahui, kalau nanti anak-anak ibu menemui soal seperti ini, misalkan diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka dapat ditulis dengan cara menjawabnya A sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 6. Karena apa? Kenapa ibu buat lebih kecil dari 6? Karena di sini cuma sampai 5. Maka ditulislah dengan X, di mana X lebih kecil dari 6. X merupakan elemen bilangan asli. Nah, Bu, kalau misalnya nggak pakai elemen bilangan asli, pakai dong, karena kan 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan anggota dari bilangan asli. Itu. Oke, kalau tadi ibu sudah cerita panjang lebar, sudah menjelaskan, sekarang ibu ada pekerjaan kelompok. Nah, anak-anak ibu nantinya akan ibu kasih soal, namun secara berkelompok. Bu, tapi daring, bagaimana kami menerapkan sistem kerja kelompoknya? Tenang, ibu bisa membuat langkah-langkahnya nih, langkah-langkah pembentukan kelompok. Nah, yang pertama ada, silakan kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, kalian pilihlah teman kalian 5 orang. Lalu yang kedua, buatlah nama grup kalian di dalam WhatsApp. Ketiga, kemudian buatlah kartu dan tuliskan nama kelompok kalian. Anak-anak ibu semua bisa lihat di dalam video ini. Ibu membuat contoh kartunya. Di situ ada kelompok Naruto ibu buat. Kalau kalian mau buat kelompok Sakura, kelompok Teletubbies dan lain sebagainya juga boleh. Sesuai dengan persetujuan dari teman-teman kalian masing-masing satu kelompok ya. Oke, soalnya kerjakan soal berikut dengan cara kerja kelompok. Yang pertama, anak-anak ibu semua bisa lihat, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Nah, yang kedua, manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Jadi anak-anak ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi kepada temannya. Nah, ini dia pembahasan dari soal yang tadi ibu kasih. Ibu harap anak-anak ibu semua mengecek jawabannya kembali, karena tadi katanya nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 20. Maka A sama dengan, sudah jelas ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan juga 18. Kalau anak ibu mempersingkat juga boleh. Anak ibu buatnya 2, 4, 6, 8, titik 3 kali, koma, tutup kurung awalnya. Lalu yang kedua soalnya, P adalah himpunan 4 merek sirup. Nah, kalau sirup pasti anak-anak ibu semua pada tahu ya, karena kalau lebaran kita pasti minum sirup. Jadi ada P sama dengan marjan, syukur, pohon pinang, ABC, tutup kurung awal. Kalau anak ibu buat sirup merek lain asalkan itu sirup, maka jawabannya ibu anggap benar. Lalu yang ke C, K adalah himpunan 4 merek HP Android. Waduh, apalagi nih? HP, pasti anak-anak ibu semua udah jelas punya HP ya. Jadi K sama dengan Realme, Samsung, Oppo, Vivo. Oke, kita
kita jawab dan ibu akan jelaskan soal yang nomor 2. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. B adalah himpunan bilangan genap yang habis dibagi 2 kurang dari 20. Sudah jelas ya anak-anak ibu, jawabannya A, karena bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Oke. Nah, setelah tadi kalian sudah menjawab, kalian perhatikan langkah-langkah di sini. Beri tanda checklist di jawaban kelompok Anda jika benar dan beri suara hore jika merasa jawaban Anda benar melalui voice note atau biasa kita sebut dengan VN. Lalu yang kedua, foto kartu. Nantinya kartu itu kalian foto dan kirim ke ibu. Begitu dengan suara horenya kalian kirim ke ibu pribadi. Perwakilan kelompoknya